Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi yang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu uh, yang mana pada video sebelumnya kita menggunakan metode penyulihan mundur. Selanjutnya kita bakal melanjutkan materi menggunakan metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Nah, di sini metode Gauss pivoting adalah jika digunakan bila terjadi nilai 0 pada pivot yang dihindari dan diperbaiki dengan tata ancang atau strategi pivoting. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pertukaran baris. Nah, di sini kita bakal mencoba menyelesaikan soal menggunakan eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancam pivoting pada soal di bawah ini, yaitu X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2, 3X1 tambah 6X2 sama dengan 9, dan 2X1 tambah 8X2 ditambah 4X3 sama dengan 6. Selanjutnya kita bakal menyelesaikan soal tadi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel kita langsung aja memasukkan nilai dari koefisien ini, koefisien dari A. Sini 1, 2, 1, 2, lanjut ke persamaan yang kedua, kita masukkan 3, 6, 0, 9. Lanjut ke persamaan yang ketiga, itu 2, 8, 4, dan 6. Nah, di sini kita bakal menjadikan segitiga bawah ini menjadi bernilai 0. Sini rumusnya R2 dikurang 3 dibagi 1, karena pada baris yang pertama kita tidak akan ubah, karena kita hanya akan mengubah baris kedua dan ketiga, lalu dikalikan dengan R1. Nah, di sini dari rumus ini kita akan dari rumus ini kita sederhanakan rumusnya menjadi R2 dikurang 3 dikali R1. Nah, untuk penyelesaiannya di sini sama dengan baris pertama, langsung kita enter aja, karena di sini sebagai nilai kopian dari baris pertama, karena baris pertama tidak akan kita ubah, yang kita ubah hanya baris 2 dan baris ketiga. Kalau sudah seperti ini, langsung aja copy ke samping. Nah, untuk baris yang kedua, sini rumusnya sama dengan baris kedua dikurang 3 dikali dengan baris yang pertama. Pas ini. Karena kita akan mengubah baris 2 dan 3 menjadi 0 ya, lupa. Sini langsung aja kita tarik untuk mengcopy, untuk mencari nilai di sampingnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk yang mencari baris yang ketiga, di sini rumusnya adalah R3
dikurang 2 dibagi 1 dikali dengan R1. Bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi R3 dikurang 2 dikali dengan R1. Nah, di sini langsung aja sama dengan baris yang ketiga dikurang 2 dikali dengan baris yang pertama. Bentar, langsung aja kita tarik untuk mencari nilai di sebelahnya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai pada di tengah atau pivot sudah bernilai 0. Maka di sini kita akan menukar nilai pivot ini supaya tidak bernilai 0. Nah, untuk rumusnya R2 kan kita tukar dengan baris ketiga. Nah, di sini untuk nilai pada baris pertama kita tidak akan ubah. Kita copy aja. Langsung kita tarik ke samping untuk mengcopy nilai pada baris yang pertama. Oke. Nah, untuk nilai baris yang kedua, kita ambil dari baris yang ketiga. Kita tarik. Di sini kita menggunakan baris yang ketiga karena kita akan menukarkan nilai baris kedua dengan baris yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya pada baris ketiga, di sini kita mengambil pada baris yang kedua sama dengan baris kedua. Kita tarik. Nah, di sini nilai pivot tidak lagi 0. Dan untuk sampai sini kita sudah selesai dengan dengan menerapkan eliminasi Gauss yang menggunakan tata ancam pivoting. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus dengan metode penyulihan mundur karena nilai pivot sudah tidak lagi 0 dan segitiga 0 sudah sejajar karena nilai baris ke-3 sudah bernilai 0. Selanjutnya kita akan menggunakan metode atau teknik penyulihan mundur. Nah, tadi kita sudah menggunakan Excel untuk melakukan metode Gauss menggunakan tata ancang pivoting. Lanjut kita bakalan ke teknik penyulihan mundur. Di sini didapat X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2. Baris yang kedua 4X pangkat 2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Dan baris yang ketiga yaitu min 3X3 sama dengan 3. Nah, di sini teknik penyulihan mundurnya adalah dari baris yang ketiga itu min 3X3 sama dengan 15 menghasilkan X3 sama dengan 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Dan lalu 4X2 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan 2
menghasilkan 4x2 sama dengan 2 tambah 2, menghasilkan x2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Nah, untuk pada penyulian mundur pada baris pertama, kita menggunakan substitusi, yaitu x1-nya ditambah 2x2 tambah x3 sama dengan 2, menghasilkan x1-nya yaitu 2 dikurang 2 dikurang 2 kali 1 dikurang min 1, menghasilkan x1-nya 1. Jadi solusi dari x dari teknik penyulian mundur ini adalah 1, 1, dan min 1. Nah, di sini ada pembagian pivoting, yaitu ada dua macam tata ancang pivoting. Yang pertama yaitu pivoting sebagian atau partial pivoting. Yang kedua pivoting lengkap atau complete pivoting. Oke, lanjut di sini kita lanjutin materi. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan pivoting, lanjutnya kita bakalan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss. Matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas 1. Di sini AX-nya sama dengan B, menghasilkan 1X atau IX menjadi B aksen. Di sini, dalam metode eliminasi Gauss-Jordan, tidak diperlukan lagi teknik penyulian mundur karena solusinya langsung diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. Jadi langsung ketemu nilai X-nya. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari soal ini kita bakalan mencari nilai X-nya menggunakan Gauss-Jordan di aplikasi Excel. Langsung aja kita selesaikan di Microsoft Excel. Oke, di sini kita lanjutkan proses penyelesaian soal. Langsung aja di sini kita masukkan nilainya dari koefisien soal ini. Sini 3, 0,1, 0,2, dan 7,85. Lanjut ke baris yang kedua, 0,1. Oke, sorry di sini bernilai minus. Kita kasih minus. Kita ulangi, minus 0,1. Di sini minus 0,2. Lanjut di sini 7. Lalu di sini minus 0,3 dan di sini minus 19,3. Lalu baris yang ketiga 0,3 minus 0,2, 10 dan 71,4. Nah, pada langkah yang pertama kita harus membuat nilai pada baris pertama atau A memiliki nilai pada A1. Nah, di sini kita akan mulai dari baris yang pertama. Sini rumusnya R1 bagi 3. Sini sama dengan
R1 dibagi dengan 3. Karena kita akan menjadikan nilai A ini menjadi 1. Lalu kita copy ke kanan. Dan untuk baris yang kedua, pada baris 2 belum bisa kita proses, jadi akan kita salin nilainya. Sama dengan, langsung kita tarik ke samping. Lanjut untuk baris yang ketiga. Baris ketiga juga sama, kita copy. Lalu kita tarik. Nah, setelah nilai A ini menjadi 1, selanjutnya adalah kita menjadikan nilai di bawahnya menjadi 0. Langsung aja di sini, di yang kedua, adalah R2 dikurang 0,1. Di sini kita bisa langsung 0,1 karena di sini 1. Karena nilai 1 adalah nilai dari bilangan itu sendiri. Dikali dengan R1. Nah, untuk pada baris yang pertama tetap nilainya. Langsung kita copy. Nah, untuk baris yang kedua, pada baris yang kedua, di sini sama dengan kita mengambil dari R2 dikurang 0,1-nya kita ambil dari R2 ini juga, karena jika kita menggunakan 0,33 itu akan bersisa karena kita akan menghindari galat. Langsung aja di sini jangan lupa diabsolutkan supaya nilai tidak bergeser, atau bisa juga langsung tekan tombol F4. Lalu di sini dikalikan dengan baris pertama sama teman-teman. Oh, sorry. Lanjut. Ini sudah 0. Baris yang ketiga, baris 3 kita kurangi dengan 0,3 dikali row 1. Sama dengan row 3 dikurang 0,1 dikali row 1. Tunggu. Oh ya, 0,3 maksudnya. Maaf. Ini 0,3-nya kita ambil dari nilai pada sel ini, tekan F4. Nah, di sini langsung sama dengan baris ketiga dikurang baris ketiga juga. Di sini kita absolutkan. Lalu dikali dengan baris pertama. Langsung aja kita tarik. Nah, di sini nilai baris ketiga sudah bernilai 0. Selanjutnya kita akan mengubah baris utama menjadi 1.
Sini langsung aja. Rumusnya adalah R2 dibagi dengan 7,003333. Nah, di sini baris satunya tidak akan berubah nilainya, jadi akan kita copy aja. Langsung aja ditarik. Ini kita besarin dulu. Oke, tinggal lanjut ke baris yang kedua. Nah, untuk yang baris yang kedua adalah sama dengan, di sini kita tidak akan mengetik angka, tapi hanya menekan pada sel. Dibagi dengan nilai sebelahnya. Di sini jangan lupa untuk kita ikat dengan simbol dolar atau diabsolutkan. Sini kita absolutkan. Enter. Oke, langsung aja ditarik ke samping. Nah di sini baris yang kedua sudah bernilai 1, dan untuk baris yang ketiga di sini kita hanya akan menyalinnya saja. Oke, ditarik ke samping. Selanjutnya adalah kita bakalan menjadikan 0 pada sesudah nilai angka 1. Di sini pada baris pertama rumusnya adalah R1 dikurang minus 0,03333 dikalikan dengan R2. Untuk yang ke rumus pada baris ketiga, yaitu di sini kita lanjut untuk rumusnya, berarti akan kita selesaikan di sini. Tunggu, kita besarkan dulu. Dan untuk yang ini, untuk yang pertama, yang awal pada baris pertama, yaitu rumus sesuai rumus ini, itu sama dengan nilai awal dikurangi dengan, kita ambil yang kedua, jangan lupa untuk diabsolutkan. Lalu kita kalikan dengan kita ulangi. Kita kurangi dengan nilai ini. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Lalu kita kalikan dengan nilai yang kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja kita tarik ke samping. Nah, untuk pada baris yang kedua, nilainya tidak berubah, jadi kita copy aja. Kita copy ke samping.
Nah, untuk nilai yang ketiga, sini sama dengan sini R3 dikurangi dengan min 0,9. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Lalu kita kalikan dengan R2. Bentar. Lalu kita tarik ke samping untuk menentukan hasil sebelahnya. Nah, di sini sudah selesai untuk kolom yang kedua. Selanjutnya kita bakalan lanjut untuk mencari di kolom yang ketiga. Nah, di sini kita bakalan menjadikan nilai 10 ini menjadi 1. Caranya adalah menggunakan rumus R3 dibagi dengan 10,01204. Langsung kita besarkan. Oke, di sini sama dengan nilai R3 dibagi dengan nilai 10. Jangan lupa sini kita bagikan dengan nilai 10. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Enter. Sengaja kita tarik ke samping. Nah, di sini nilai 10-nya sudah menjadi nilai 1. Selanjutnya adalah di sini langsung aja kita copy nilai pada baris yang pertama. Kita tarik. Sama seperti baris yang kedua, kita copy kan. Lalu kita tarik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke cara yang selanjutnya. Nah, pada cara yang ini, yang terakhir ini atau yang selanjutnya, kita akan menjadikan nilai ini menjadi 0. Caranya adalah menggunakan rumus. Sini rumusnya adalah R1 dikurang dengan minus 0,06806. Lalu kita kalikan dengan R3. Di sini kita besarkan kolomnya. Oke, langsung aja sini kita proses sama dengan di sini langsung R1 dikurang dengan min 0,6. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Absolut. Lalu kita kalikan
dengan nilai yang ketiga sama dengan sini langsung aja kita tarik ke samping. Nah, lalu untuk yang kedua, di sini rumusnya adalah R2 dikurang dengan nilai min 0,04188 lalu dikalikan dengan R3. Sorry, salah tempat. Di sini yaitu rumusnya tadi adalah R2 dikurang dengan minus 0,04188 lalu kita kalikan dengan R3. Nah, langsung aja di sini sama dengan row 2 dikurang dengan nilai 0,4. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Lalu kalikan dengan nilai nilai row 3. Bentar. Kita tarik ke samping. Nah, untuk baris yang ketiga, kita hanya akan mengkopinya aja. Kita copy ke samping, tarik. Nah, jadi jika sudah seperti ini sudah selesai, berarti di sini dapat diketahui nilai X satunya adalah 3, nilai X2 itu min 2,5. Nah, pada metode Gauss-Jordan ini, dia merupakan lanjutan dari metode eliminasi Gauss. Walaupun dia caranya menggunakan cara yang panjang, tapi hasil atau nilai X yang didapatkan itu nilai yang lebih cepat, atau dia lebih langsung ketemu nilai X-nya tanpa harus menggunakan tanpa harus menggunakan teknik penyulian mundur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.